Bab 34. Ngajak nikah secepatnya. Di mansion, seorang pria parubaya menendang kursi yang berada dalam ruang kerjanya. Ia baru saja mendapat informasi dari asistennya yang baru. Selama asisten Dama pergi, Farhan mencari asisten baru. Farhan menyuruh asistennya yang baru untuk mencari keberadaan Dama. Dari pencariannya itu ia juga mendapat informasi yang membuat dia murka pada Dama. S4L4N Dama. Selama ini dia menyembunyikan aset Devano di kota lain. Ucap marah Farhan. Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan lagi. Jika Dama dalam jangkauan Tuan David, kita tidak bisa menemuinya atau melakukan sesuatu pada Dama. Ucap asisten yang bernama Rico. Farhan terdiam. Ia masih memikirkan aset Devano yang berada di kota lain. S4L4N ternyata aset Devano banyak sekali. Aku harus kasih tahu Monik ini. Jangan melakukan apapun. Perhatikan saja gerak-geriknya. Tuan David tidak bisa diremehkan. Ucap Farhan. Baik Tuan. Kalau begitu saya permisi Tuan. Jawab asisten Rico lalu keluar dari ruangan kerja Farhan. Sedangkan Farhan keluar juga dan menuju masuk ke dalam kamarnya, ia ingin menemui Monik. Sayang, Devano memiliki aset lain di kota lain. Ucap Farhan yang sudah duduk di sofa dalam kamarnya. Monik yang sedang menyisir rambut menjadi kaget. Dari mana kamu tahu? Tanya Monik yang heran pada suaminya. Aku menyuruh Rico mencari keberadaan Dama. Dan hasilnya ternyata Dama dalam perlindungan Tuan David kakek Kirana. Selama ini Dama menyembunyikan dari kita kalau Devano memiliki aset lain di kota lain. Ucap Farhan membuat Monik kaget. Kurang ajar Dama. Geram Monik saat mendengarnya. Bagaimana ini sayang, kita harus cepat menculik Kirana. Kalau sampai dia mengetahui Bibi Sum kita sekap dia bisa datang dan mengusir kita. Ucap khawatir Monik. Farhan yang sedang berpikir dari tadi, mendengar kalimat Bibi Sum disekap. Otak liciknya muncul lalu dia tersenyum. Malah tersenyum, ucap Monik saat melihat suaminya diam dan tersenyum. Aku punya ide. Ucap tiba-tiba Farhan yang masih tersenyum. Ide apa? Tanya Monik penasaran. Kita memberitahukan Kirana kalau Bibi Sum kita sekap. Aku yakin dia pasti tidak tega dengan Bibi Sum apalagi selama ini yang membantunya adalah Bibi Sum. Dia pasti akan menolong Bibi Sum. Ucap Farhan. Lalu, tanya Monik. Biarkan saja dia datang sendiri di mansion ini. Setelah dia datang kita tak perlu lagi menculiknya. Kita bisa sekap dia sampai dia memberikan semua berkah aset itu. Ucap Farhan tersenyum licik. Monik yang mendengar ide suaminya pun ikut tersenyum. Ide yang bagus sayang. Ucap Monik lalu Fem sekilas R suaminya. Aku akan menyuruh Rico mengirimkan pesan pada Kirana dan beberapa foto Bibi Sum untuk dia percaya kalau Bibi Sum beneran disekap. Ucap Farhan dan menarik pinggang istrinya dengan erat. Ide kamu sangat bagus sayang, ucap Monik lalu M3 look suaminya. Farhan dan Monik saling Fem dan seperti biasa mereka menikmati surga dunia. Sedangkan pasangan kekasih yang baru pulang dari perusahaan kini berada dalam kamar Kirana. Kirana cemberut dari tadi. Sebab Alvano tidak mengizinkan Kirana ke butik. Alvano sebenarnya bukan tidak mengizinkan melainkan tidak ingin Kirana pergi sendiri. Alvano takut jika terjadi sesuatu dengan Kirana seperti waktu itu. Alvano ingin menemani Kirana tapi karena ada banyak berkas yang mau ditandatangani ia meminta Kirana untuk ke butik besok saja dan akan menemaninya. Sayang, ayolah jangan cemberut terus. Ucap Alvano berusaha membujuk Kirana. Kirana hanya diam sambil membersihkan wajahnya di meja rias. Alvano mendekat lalu M3 look Kirana dari belakang. Alvano melihat wajah Kirana dari cermin.
Ia ingin ketawa karena gemas dengan wajah Kirana yang cemberut, tapi dia tahan karena takut Kirana semakin cemberut, bahkan Kirana bisa mendiaminya nanti. Jangan marah lagi, ucap Alvano Meng. Fem pipi Kirana. Alvano Meng. Terus-menerus pipi Kirana, membuat Kirana merasa geli. Sudah. Aku ingin tidur. Kamu keluarlah sekarang. Ucap Kirana ingin berdiri tapi ditahan oleh Alvano. Sayang, kamu belum ganti baju. Ucap Alvano kala melihat Kirana belum ganti baju. Kirana melihat ke TV buhnya. Ah, benar, aku belum ganti baju. Dengan gerakan cepat Alvano menggendong Kirana. Kirana refleks mengalunkan tangannya pada Alvano. Alvano, turunin. Ucap tegas Kirana. Alvano menggelengkan kepalanya. Lalu membawa Kirana keluar dari kamar menuju kamarnya. Kamu mau bawa aku kemana? Tanya Kirana heran pada Alvano yang membawanya keluar. Pergi ke kamar kita, sayang. Ucap Alvano tersenyum. Kirana meneguk salivanya. Apa maksud Alvano? Setelah sampai di depan kamar Alvano, tangan satu Alvano membuka pintu dan setelah itu menutup pintu dengan kakinya. Setelah masuk, Alvano menurunkan Kirana di ranjang, lalu berjalan mengunci pintu dan memasukkan kunci itu dalam saku celananya. Kenapa dikunci? Tanya Kirana yang kaget. Jangan macam-macam, Alvano. Ucap Kirana lagi. Hanya satu macam saja, sayang. Jawab Alvano santai. Alvano, teriak Kirana. Apa sih, sayang? Balas Alvano memegang telinganya karena mendengar Kirana berteriak. Buka pintunya, aku ingin kembali di kamar. Ucap Kirana menatap tajam Alvano. Kamar ini juga kamarmu, sayang, kamar kita. Ucap Alvano mendekati Kirana lalu duduk di depan Kirana. Kirana hanya diam. Sayang, kamar ini kamar kita. Sekarang ayo masuk dalam ruang pakaian, ganti pakaian kamu, sayang. Ucap Alvano mengelus pipi Kirana. Kita belum menikah. Aku tidak mau sekamar denganmu. Ucap Kirana ketus. Akan menikah secepatnya. Aku hanya ingin kamu di sini, sayang. Aku tidak akan melakukan apapun kecuali M3 lookmu. Ucap Alvano lalu berdiri. Aku belum siap menikah cepat. Ucap Kirana memandang Alvano. Kenapa? Tanya Alvano dengan duduk kembali. Aku hanya belum siap, jawab Kirana menunduk. Sayang, aku ingin kita menikah secepatnya. Apa yang kamu tunggu, siap? Apa kamu belum mencintaiku? Tanya ragu Alvano. Bukan, jawab Kirana, lalu. Tanya Alvano yang penasaran kenapa Kirana tidak mau menikah cepat. Aku punya misi, aku ingin mengambil semua aset Dedi yang diambil oleh Tante Monik dan suaminya, jawab Kirana akhirnya. Alvano menghela nafasnya. Lalu mengambil tangan Kirana lalu mengumnya. Sayang, dengar aku baik-baik. Aku tidak mau kamu sendirian. Sendiri menghadapi tante dan suaminya, aku ingin membantumu. Kita lakukan bersama, sayang. Libatkan aku dalam misimu. Dan kenapa aku ingin menikahimu secepatnya karena aku sangat mencintaimu, sayang. Aku tidak mau kehilangan dan jauh darimu, sayang. Apalagi kamu tinggal di kota K, itu yang membuatku selalu gelisah, sayang. Aku mohon kita menikah secepatnya, ya. Aku ingin selalu bersamamu. Ucap Alvano mengeluarkan semua apa keinginannya. Kirana diam mencerna apa yang dikatakan Alvano. Kirana juga mencintai Alvano tapi untuk menikah secepatnya ia masih ragu. Apa yang kamu pikirkan, sayang? Apa kamu masih ragu denganku? Tanya Alvano. Sejujurnya aku masih ragu. Menikah cepat. Jawab Kirana. Baiklah. Ucap Alvano yang kecewa. Alvano berdiri dari duduknya. Kirana yang heran jawaban menyerah Alvano. Itu saja. Tanya Kirana. Alvano mengangguk dan menunduk mencium sekilas R. Kirana.
Lalu membuka jasnya, dasi, jangan tangan yang melingkar di tangannya ia lepas dan simpan di atas meja rias. Alvano juga membuka kancing kemejanya, setelah itu ia masuk ke dalam kamar mandi. Sebelum menutup pintu Alvano berkata, "Jangan lupa ganti pakaianmu, ada di ruangan pakaian. Masuk saja," ucap Alvano lalu menutup pintu. Kirana mendengus melihat tingkah Alvano. Ia berjalan memasuki ruang pakaian, ia membuka lemari pakaian yang ia sudah ketahui. Mengambil sepasang piyama yang celana pendek. Memakainya lalu keluar. Kirana naik di atas ranjang, mengambil ponselnya untuk mengecek email dan pesan-pesan asistennya. Ceklek Alvano keluar dari kamar mandi. Ia hanya memakai handuk yang melilit di pinggangnya. Tubuh atletisnya terpampang sangat jelas. Kirana yang tidak sengaja mengangkat kepalanya meneguk salivannya melihat tubuh Alvano. "Kenapa tidak pakai baju?" tanya Kirana. "Aku baru keluar dari kamar mandi, bajunya kan ada di ruang pakaian," jawab santai Alvano. Lalu berjalan masuk ke dalam ruang pakaian. Kirana menggelengkan kepalanya. Setelah itu ia membaringkan tubuhnya, ia merasa sudah mengantuk. Sekitar 10 menit. Alvano berjalan mendekati ranjang. Ia naik ke ranjang. "Apa kamu sudah tidur?" tanya Alvano memegang pundak Kirana. Kirana hanya diam, dia belum tidur hanya memejamkan mata. Sedangkan Alvano yang mengira Kirana sudah tidur membaringkan tubuhnya lalu membelakangi Kirana. Kirana yang masih belum tidur merasa sunyi. Ia membalikkan badannya dan melihat Alvano membelakanginya. "Sepertinya Alvano kecewa padaku. Dia tidak sehangat tadi. Dia juga tidak memelukku sambil tidur." Alvano mencoba memanggil Kirana. Alvano mendengarnya tapi dia hanya diam saja. 5 menit kemudian, "Alvano." Panggil Kirana lagi sambil memegang pundak Alvano. Balasan Alvano akhirnya. Kirana merasa diacuhkan. Dan perasaannya merasa tidak enak. "Aku mencintaimu," ucap Kirana. Alvano yang mendengar ucapan itu masih diam saja. Entah kenapa Alvano merasa sakit di hatinya. Mendapat balasan Alvano yang hanya diam saja membuat Kirana bangun dari ranjang. Ia ingin keluar dan kembali ke kamar. Ia merasa ingin menangis tapi ditahan karena ia tidak mau menangis di dekat Alvano. Alvano yang merasakan Kirana turun dari ranjang hanya diam saja. Dan sampai Kirana keluar dari kamar pun Alvano diam. Alvano berpikir Kirana akan kembali di kamarnya. Ia mencoba tidur dan melupakan yang terjadi tadi. Sedangkan Kirana yang sebenarnya ingin kembali ke kamar malah mengambil saja tasnya lalu berjalan keluar. Kirana merasa Alvano marah dan kecewa dengannya karena penolakannya yang ingin menikah cepat. Jadi Kirana ingin keluar dari mansion ini. Kirana berjalan sampai membuka pintu dan keluar dari mansion. Kirana mengambil ponselnya lalu menelpon asisten Bella. "Jemput aku di mansion Alvano sekarang," ucap Kirana sambil berjalan kaki menuju gerbang yang agak jauh dari pintu utama. Setelah sampai di gerbang Kirana melihat satpam tertidur, Kirana lantas langsung membuka gerbang dan keluar dan berjalan sedikit jauh dari gerbang. Setelah menunggu 10 menit mobil asisten Bella datang. "Miss, silahkan masuk," ucap asisten Bella. "Antar aku di apartemen Parkcom," ucap Kirana dan asisten Bella hanya mengangguk. Mobil jalan meninggalkan kawasan mansion Alvano. "Maafkan aku Alvano. Aku mencintaimu." Kirana meneteskan air matanya. Ia juga merasa bersalah kenapa menolak Alvano. Kirana yang selalu diberikan perhatian dan kasih sayang dari Alvano, membuat dia merasa sakit setelah Alvano baru saja mengacuhkannya. "Pesankan aku tiket ke kota K. Untuk penerbangan besok pagi," ucap Kirana. "Baik Miss," jawab asisten Bella. Pagi telah datang.
Alvano membuka matanya lalu melihat ke samping. Ia baru sadar jika kemarin malam Kirana keluar dari kamar dan kembali di kamarnya. Alvano turun dari ranjang berjalan keluar dari kamar. Ia ingin melihat Kirana. Ia ingin sekali memeluk Kirana dan meminta maaf karena sudah mengabaikannya semalam. Ceklek Alvano masuk, melihat ranjang yang masih rapi ia mengkerutkan dahinya. Kirana kemana? Tumben bangun pagi. Alvano duduk di atas ranjang. Seketika matanya melihat di meja rias. Semalam dia melihat tas Kirana disimpan di sana tapi kenapa sekarang tidak ada tas Kirana di sana? Dek Alvano panik, lalu berlari keluar dari kamar dan turun ke bawah. Bibi Mina, teriak Alvano. Bibi Mina yang baru saja keluar dari dapur lantas langsung mendekat. Kirana di mana Bi? Apa Bibi melihat Kirana? Tanya Alvano panik. Saya belum bertemu dengan Nona Tuan. Jawab Bibi Mina. Alvano langsung pergi dan masuk di ruang CCTV. Alvano melihat Kirana pergi dari mansion. AS 4L, teriak Alvano. Ia merasa bersalah dengan sikapnya semalam. Harusnya dia tidak mengabaikan Kirana dan menunggu Kirana siap saja untuk menikah dengannya. Alvano mengambil ponselnya lalu menelpon pengawalnya. Cek Kirana di apartemennya. Ucap Alvano. Kabari aku secepatnya. Lanjut Alvano. Sambungan telepon terputus. Setelah menunggu 15 menit, teleponnya berbunyi. Halo Tuan, Nona Kirana tidak ada di apartemennya. Saya sudah melihat CCTV tapi tidak ada tanda-tanda datang tadi malam. Ucap pengawal itu. Alvano yang mendengarnya tertegun. Jadi di mana Kirana sebenarnya? Astaga maafkan aku sayang. Cari secepatnya di mana Kirana sekarang, ucap Alvano lalu mematikan ponselnya.